Bab 357. Untuk apa mencariku? Mendengar kata-kata Yumikin, ekspresi Selasu menjadi suram. Dia tahu kalau keluarga Krisnaldi Tang pasti akan mampu membayar kembali 12,3 juta, tetapi porselen dihancurkan olehnya. Bahkan jika keluarga Tang mampu membayar, tapi tetap saja tidak akan pernah melepaskannya, dia ingin keluarga Tang melunasi hutangnya sampai seumur hidup. Yang sedang dibicarakan saat ini adalah Selasu. Ada begitu banyak orang, tetapi tidak satupun dari mereka yang bersimpati dengan Selasu. Saat ini Yumikin mendorong Selasu pergi, semua orang merasa. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan perut buncit menghampiri dengan keringat deras. Tuan Muda Hao, halo, aku adalah pamannya Krisnaldi Tang, Hairoye. Aku baru saja tahu kalau dia menyebabkan masalah, jadi aku bergegas ke sini. Begitu Hairoye memasuki kota Tianfu, dia melihat Indra Chen, bergegas maju, dan berkata dengan panik. Sekarang keluarga Chen sedang dalam masa jayanya, Hairoye tidak berani bertindak lancang di depan Indra Chen. Indra Chen meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata, kamu pasti tahu apa yang terjadi, kan? Aku tahu. Hairoye berbicara dengan panik. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di dahinya, lalu mengeluarkan kartu bank, menyerahkannya kepada Indra Chen dengan kedua tangan dan berkata, Tuan Muda, ada 15 juta di kartu ini, uang ekstra, ini adalah permintaan maaf untukmu. Indra Chen berkata, apakah menurutmu keluarga Chenku kekurangan 2 juta RMB-mu? Awalnya Hairoye mengeluarkan uang ekstra untuk memberi ketenangan, tetapi apa yang dikatakan Indra Chen membuat suasana hatinya tenggelam ke dasar. Tepat ketika dia bingung, Indra Chen memerintahkan, sesuai dengan harga porselennya, bayar sesuai itu saja. Mendengar ini, Yeni Wang segera mengambil kartu tersebut dan menekan 12,3 juta, kemudian mengembalikan kartu tersebut ke Hairoye. Ayo kita pergi. Jerry yang juga tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi, dia berkata kepada Yumikin di sampingnya. Tuan Yang, biar aku mengantarmu. Indra Chen berkata dengan cepat. Pada saat ini, Hairoye tiba-tiba melihat Jerry Yang, matanya terbuka lebar, dan penuh ketakutan. Yang, Direktur Yang. Hairoye berteriak dengan gemetar. Jerry Yang mengerutkan kening, dan menatap Hairoye, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Direktur Yang. Siapa kamu? Jerry Yang bertanya dengan dingin. Direktur Yang, aku adalah wakil manajer umum Dahe Corp, Hairoye. Sebelum Tuan Luo pergi, dia secara khusus menunjukkan fotomu kepada kami. Hairoye dengan cepat menjelaskan. Krisnaldi Tang yang ada di samping menjadi pucat saat mendengar Hairoye memanggil Jerry Yang. Hairoye adalah wakil CEO Dahe Corp dan hanya ada satu orang yang dapat dipanggil direktur olehnya, dan itu adalah pengontrol sebenarnya di balik Dahe Corp. Jerry Yang juga sangat terkejut, dia tidak menyangka Hairoye ini sebenarnya adalah wakil CEO Dahe Corp. Dia tiba-tiba menatap Krisnaldi Tang yang gemetaran, dengan ekspresi aneh. Kamu adalah wakil, bagaimana dengan dia? Jerry Yang menunjuk Krisnaldi Tang, dan bertanya pada Hairoye. Hairoye tertegun sejenak, lalu berkata, dia adalah keponakanku. Yang aku tanyakan adalah, posisi apa yang dia pegang di Dahe Corp? Jerry Yang berkata dengan marah. Hairoye tampak bingung, tidak tahu mengapa Jerry Yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Berdebar. Pada saat ini, Krisnaldi Tang tidak tahan lagi dengan tekanan Jerry Yang berikan padanya, dan langsung berlutut di tanah. Tuan Yang, aku salah. Aku seharusnya tidak menyinggung perasaanmu. Sebenarnya aku sama sekali bukan wakil CEO Dahe Corp, tapi pamanku. Aku hanya meminjam posisi pamanku. Krisnaldi Tang buru-buru memohon. Baru pada saat itulah Jerry Yang tiba-tiba menyadari bahwa anak ini sama sekali bukan wakil CEO Dahe Corp. Hairoye juga melebarkan matanya, dan berkata dengan marah, kamu bajingan, kamu berani berpura-pura menjadiku dan melakukan sesuatu yang salah di luar. Kamu juga menyinggung Direktur Yang, apakah kamu sudah lelah hidup?
Setelah selesai berbicara, Hairoye bergegas maju, mengangkat kakinya dan menendang Krisnaldi Tang dengan keras. Hairoye Wenxiang benar-benar menggunakan kekuatannya, menendang tanpa ampun. Jerry yang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya melihat semua ini tanpa ekspresi. Karena Hairoye dibesarkan oleh Robin Luo, dia pasti tahu sesuatu tentang dirinya sendiri. Hairoye sangat pintar. Dia memukul Krisnaldi Tang tidak hanya untuk melindungi Krisnaldi Tang, tetapi juga untuk melindungi posisinya sendiri. Semua orang di sekitar tampak tercengang, apakah ini paman kandung? Bertindak tanpa menunjukkan belas kasihan. Mata Selasu juga melotot tak percaya. Bahkan paman Krisnaldi Tang bahkan tidak berani bersikap sembarangan di depan Jerry Yang, apalagi Krisnaldi Tang. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Yumi Qin dalam kehidupan ini. Saat ini, Jerry yang telah meninggalkan kota Tianfu bersama Yumi Qin. Bahkan jika Hairoye Wenxiang membunuh Billy Tanha, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Baginya mau itu Krisnaldi Tang atau Hairoye, mereka semua adalah karakter yang tidak penting. Kakak ipar, apakah kamu melihat warna wajah Selasu telah berubah menjadi merah? Tidak masalah. Dalam hidup ini, dia tidak akan bisa berdiri lagi. Dia memecahkan porselen, tetapi meminta bantuan paman Krisnaldi Tang untuk membayarnya. Aku khawatir dia harus menghabiskan sisa hidupnya melunasi hutang. Kakak kamu sangat luar biasa, kamu adalah idolaku. Setelah meninggalkan kota Tianfu, wajah Yumi Qin Xiao penuh kegembiraan, memegang lengan Jerry Yang, mengobrol tanpa henti. Memanggil ipar terus-menerus, ipar sebentar, Jerry Yang tampak tak berdaya. Setelah keduanya makan siang bersama, mereka berjalan-jalan sore lagi. Pukul 4.30 sore, Jerry Yang mengantar Yumi Qin ke Hotel Oasis. Kamu pergi ke pertemuan dulu, setelah pertemuan, pulang duluan jangan tunggu aku. Jerry Yang memberi perintah. Pertemuan yang akan dihadiri Yumi Qin dimulai pada pukul 5. Pertemuan yang akan dihadiri Jerry yang akan mulai pukul 8 malam. Pertemuan ini jelas tidak mudah, dia khawatir ini tidak akan selesai dengan cepat. Oh. Yumi Qin sedikit kecewa, awalnya dia ingin berduaan dengan Jerry yang lebih lama. Lain kali jika ada waktu kosong, aku akan menemanimu ke tempat yang ingin kamu pergi. Jerry yang bisa melihat kesedihan di mata Yumi Qin, jadi dia tidak tahan. Benar saja, ketika Jerry yang mengucapkan kata-kata ini, wajah sedih Yumi Qin segera berubah menjadi senyum gembira. Kakak ipar, kamu sendiri yang mengatakannya. Saat aku memiliki waktu luang, kamu akan menemaniku. Kemudian dia dengan senang hati memasuki Hotel Oasis. Jerry yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan menuju Hotel Zhongsu. Masih tersisa beberapa jam sebelum pertemuan dimulai, tetapi sebelum itu, dia perlu bertemu dengan beberapa orang. Tuan, tolong tunjukkan surat undanganmu. Begitu Jerry yang sampai di pintu masuk hotel, dia dihentikan oleh dua petugas keamanan. Pertemuan pertukaran hari ini sangat penting, hingga keamanan juga sangat ketat. Terima kasih Tuan yang atas kerjasamamu, silakan masuk. Setelah memeriksa surat undangan Jerry Yang, petugas keamanan berkata dengan hormat. Saat Jerry yang berjalan beberapa langkah, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya, kamu adalah Jerry Yang. Jerry yang mengangkat alisnya sedikit, ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria parubaya menatapnya dengan acuh tak acuh. Dan di samping pria parubaya itu, dia juga melihat sosok yang tidak asing lagi, itu adalah kepala keluarga Meng, Jordi Meng. Selain itu, ada seorang wanita parubaya. Melihat ini, Jerry yang langsung menebak identitas lawan. Wanita parubaya ini seharusnya ibu kandung Herbert Meng, Prunella Huang. Dan pria parubaya itu adalah ayah Andy Huang, Jason Huang, pewaris berikutnya dari keluarga Huang, dan calon penguasa salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan. Jerry yang bertanya, ada apa? Putraku mati di tanganmu, kamu masih bertanya padaku mengapa aku mencarimu. Jason Huang mengangkat alisnya, matanya penuh dengan niat membunuh.
Bersambung.